Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tabea. Para pecinta seni budaya dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami, Taman Budaya Provinsi Maluku, dalam acara Gelar Sastra tahun 2021. Adapun kegiatan ini dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Non-Fisik BOP Taman Budaya oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gelar Sastra tahun 2021 kali ini akan menampilkan penampilan dari 5 grup sastra yang ada di Kota Ambon, yakni Sanggar Anailo Arika dari SMK Negeri 5 Ambon, Komunitas Sastra dari SMA Negeri 5 Ambon, Bengkel Sastra Batu Karang, Bengkel Sastra Maluku, dan Komunitas Sastra Hulaleng Badonci. Dan mengawali Gelar Sastra tahun 2021 kali ini, kita saksikan musikalisasi puisi yang dibawakan oleh Sanggar Anailo Arika dengan puisi karya Ivona de Frates yang berjudul Sajak untuk Christina Marta Tiahaho. Selamat menikmati. Sajak untuk Christina Marta Tiahaho. Suara curah hujan di atap bergeletar, deru mobil motor mengibas jalan raya begitu bising. Mendut, Borobudur, keheningan jenis apa membuatku berdiri tegak, tengadah pada semesta. Aku terhenyak oleh gempita yang lain, berhembus dari Sirimbau, terkirim dari Laut Banda, berbisik dari pinggang Bukit Karangpanjang. Gemuruh, deru perjuangan perempuan itu. Aku tersipu, malu. Sedangkan aku cuma berburu romantisme dan gemar menghitung pencapaian. Antara Mendut, Borobudur, di antara dengung janting para samanera, misteriusnya pohon bodi, kutangkap bayangmu, hai perempuan. Sempat singgah melayang di antara pucuk-pucuk stupa.
Waktu seakan berhenti. Aku melihat tombak terhunus menjaga tanah leluhur. Milikmu, milikku, milik kita. Suara curah hujan di atap bergetar, deru mobil motor melibas jalan raya. Begitu bising mendung bereburu. Keheningan jenis apa membuatku berdiri tegar, tengada pada semesta. Aku terenyak oleh gempita yang lain, berhembus dari sirih mau, terkirim dari laut bandar, berbisik dari pinggang Bukit Karang Panjang. Gemuruh deru perjuangan perempuan itu. Aku tersipu malu, sedangkan aku cuma berburu romantisme dan gemar menghitung pencapaian. Antara mendut berebudur, di antara degun cantik para samandera. Misteriusnya pohon bodi, ku tangkap bayangmu, hai perempuan. Sempat singgah sejenak melayang di antara pucuk-pucuk stupa.
Waktu seakan berhenti, aku melihat tombak terhunus menjaga tanah leluhur. Milikmu, milikku, milik kita. Perampasan hidup sudah sangat biasa dengan kita. Hak-hak dasar manusia yang semestinya hak tunggal dirampas oleh golongan-golongan yang mengatasnamakan satria perubahan. Apa yang ingin mereka ubah adalah jauh dari akhlak nurani keadilan dan kesejahteraan yang berbasis keselamatan umum. Rusaknya hakikat kemanusiaan seperti bacaan-bacaan dan induksi dari berbagai media massa hanya atribut kesementaraan yang setelah itu dilupakan oleh kita. Kita adalah para demonstran yang dilupakan oleh telinga-telinga kita sendiri. Hingga naskah ini dibacakan, kita tetap orang-orang di belakang tanah yang dipaksakan hidup seperti baik-baik saja. Bengkel Sastra Batu Karang akan menampilkan dramatic reading dengan naskah yang berjudul Balakang Tanah. Selamat menikmati. Di manakah ibu kami kala kuliah lihat kamu? Berdukalah, sangat ria tanpa koma di nanar matanya. Sengsara pada gata-gatanya sendiri. Yang lain kabari daku, biar on tua susah hingga sono ia dikopa. Dihangatkan oleh siri-siri dan merah mulut seperti dendam. Dilumatkan seperti makan kapur, tetapi tidak menjadi tinja di anus. Kami semua simpan dendam mama berhari-hari sakit. Perkara saudara bicara yang tak putus-putus dari cinta dan jua dusta. Bagi mama tanah air, pusat pusaka dan dati-dati marga dan semua mata rumah ada di diri. Oleh Moga Baik oleh Nudi Turbaka, Anbon 28 Hingga Februari ila-ila 2020. tiba ke Tuhan yang Masyarakat esa. adat mempertahankan ruang Semua hidup sudah mereka hilang salah dalam satu rumah ini suku di Sesuai, kami. Kecamatan Pamatang Siwalalat, Kabupaten Seram bagian timur, Kemanalah Seperti pergi, Mama O? Warga adat Maluku Ke Papua sebuah yang panggangan berusaha yang bikin mempertahankan propaganda mereka kota mau desa. berhadapan dengan hukum. Untuk Sekitar 26 menggoda warga tipu-tipu diamankan yang polisi, tersumbat 2 orang di dijadikan kemaluan, tersangka. juga 26 semua warga adat kemauan Desa Buaya para itu perai. ditangkap aparat Polsek Wirinama Senin 17 Februari 2020. Tolonglah, Sebelumnya mereka kasihilah dipolisikan semua Sini orang Sudirman di kampung ini dengan tudingan yang aksi banting kemalangan tulang dan di perusakan bawah peralatan terik milik matahari perusahaan. Mereka dan masing-masing hujan diamankan batang. yaitu Albert Nisdoam, Nehemia Nisdoam, Anak-anak mama, pergilah curi diri ke perempuan pencipta siksa nanku. Runi Yamarua, Nuci Yamarua. Sebuah Ais ilmu Ahwalam, persetubuhan Iko Ahwalam, yang penuh Anis intrik Ahwalam, Yopi Ahwalam, demi merebut Alfian ibu Ahwalam, kandungnya Yopi Ahwalam, sendiri. Amotita Memperkosainya Samjeli, tengah malam Tasam, buta. Tasam, Mereka Nahor, memperkosa Moret, ibunya Titasam, hingga Beni, mati. Setakua, Caklesila. 2 orang Stefanus Ahwalan Mereka dan Kaleb berbahagia Yamarua atas tersangka. sebuah tanda tangan Berdasarkan apabila data ini lain hal pilihan atau warga satu ini, tanda protes kesejahteraan. adat dan dugaan pembelahan Mereka kayu di hutan mendekatkan awal kami oleh perusahaan ini ke pada ambang Senin 17 kematian. Februari 2020 sekitar Di pukul kertas 8 kosong WIB. itu Warga adat mereka Sabuai pikir meninjau akan hutan bertemu adat yang kesenangan di dijadikan ranjang SDM. penuh buah-buah Sekitar 2 jam payudara perjalanan, yang sekitar pukul lesat 10 kecil. WIB, mereka tiba di Mereka Gunung tidak Sindur. akan kuat. Gunung itu warga adat Tumpah Sabuai bergelinang di berjumpa dalam dengan 5 operator dan lahirlah besar. watak Warga yang marah langsung keserakaan. melempari kaca penyitaan kunci mobil itu. Tindakan-tindakan perusahaan Mama tetap tidak sendiri peduli. sudah hamil Tampak tua warga dalam Sabuai lansia berada di dan depan sejak itu sebuah alat berat milik CV mereka Sumber gugurkan Makmur. janinnya yang adalah darah penebus kami.
Aksi yang ini mereka semata-mata semua untuk pikul membela hak-hak dengan atas nafas hutan dan ganas gunung yang tanpa dirampas minta perusahaan. ampun. Hutan itu sangat sakral. Di situ Ini ada kuburan sebuah leluhur perkampungan kami. Bahkan di tanah ada tertua. lokasi itu adalah kampung lama warga Dan Sabuai. Mama Kata sudah Niko mati Awalan Ketua Sani kala kami ke sana. Negeri Sabuai dalam rilis yang diterima Di manakah Sabtu 22 Mama? 2020. Kami tidak mau melihat Mama tersiksa di rumah kumuh tercinta. Kami turu-turu dari makan papeda yang membuat ulu hati sakit. Ini sampai jua. Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku Dan laki-laki banting tulang menunggu hari mati tanpa pamrih. dugaan pencemaran Kami lingkungan empati. wilayah Petuanan Dusun Silihan Negeri Maneo. Biar burung-burung hilang rumah, sagu-sagu hilang jiwa, jangan jua kami punya raga. Yohanes dampingi Ketua Divisi Investigasi Lembaga Sepertinya Kalesang tuan tanah bisa jadi raja yang jaya dan kaya. Lembaga Kalesang Maluku Lalu secara jongos-jongos Netflix akan ada serupa gogos fakta dan data dibakar. yang telah dikantongi memperkuat dan verifikasi Kalau kami jual tanah, akan datang kemakmuran di tanah anak-anak adat. yang menjadi hitam. Bahkan Hektar-hektar kami bawa pergi kepada pemodal-pemodal ironisnya kata dan bos-bos masyarakat kacangan. pembuangan limbah sembarangan oleh PT Nusa Indah. Mereka punya uang, relasi semacam mucikari, minuman keras, perempuan. Sedap. Fakta ini membuktikan bahwa PT Nusa Indah secara jelas Mereka punya lobi politik yang bisa membuat Mama berjaya di kampung. Bisa beli kulkas, televisi, motor, hingga mobil pecah plastik. tentang pengelolaan limbah berbahan Lalu, racun. salah apa? Pasal 70 Siapa yang salah? tahun 2000 Tidak ada sebuah kesalahan di sini. Batas dan peraturan pemerintah nomor 40 Anak-anak akan sekolah hingga gelar terakhir. tentang tanggung jawab Akan sosial pakai dan beasiswa batas unggulan dari perusahaan besar. menurut aktivis Kalau Mama sekarang batuk darah, lingkungan pengelolaan lingkungan hidup akan ada polindes-polindes kecil yang dalam dibangun. kaitan dengan Jalan raya akan diberikan Undang PPH kepada kami, sehingga bertemulah mereka dengan kami. isu lingkungan hidup mengambil Para sikap pedalaman, keputusan tersebut. terasing, Tujuan terisolir, PPH dan mempidanakan ini PT asik. tepat di hari World Women Day. Semua tenaga kerja adalah anak-anak lokal. Mengingatkan Intinya, dan kuat. anak-anak kampung yang akan berjaya di tanahnya sendiri. Sebagai pulau ibu yang menyusui dan membesarkan Kami punya tanah, susu dan sagu. sumber daya melimpah ruah. Karena dirusak Kami akan berkuasa atas itu, bukan pihak pemodal. perempuan tradisional ini terkait Kami punya kekuatan hukum, sebuah tanda tangan kusam oleh datuk-datuk. Upah kerja anak-anak menegaskan akan lebih baik dari hasil berkebun, melaut, atau produk putus sekolah. pengelolaan lingkungan. Namun faktanya Hutan kami akan dibuat kegiatan menanam ribuan pohon dan relokasi rumah layak bagi anak-anak Mama. saham PT Nusa Indah Setidaknya lain perusahaan makan, melanggar Undang-Undang minum, 33 pakai, tinggal, kesehatan, sekolah, masa depan, tunjangan sosial sampai tenaga kerja. pemerintah Kami nikmati sepuasnya. tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun. Ini sangat baik-baik. Pengelolaan lingkungan, kebutuhan bagi Tidak masyarakat, ada kegilaan, apalagi duka cita. Ini sangat asik. hanya 15. Mama, berapa lama lagi kami susah sengsara semacam ini? Tanah kami, tanah siapa? Hutan kami, hutan siapa? Para bajingan selalu datang dengan propaganda pembangunan dan kesejahteraan bagi orang-orang kelas bawah. Orang-orang tua kami diadu domba, domba diadu dengan anjing-anjing penjilat. Kebangkitan dan Gerakan Perjuangan Hak Masyarakat Adat dilansir dari Mogabai oleh Nurul Firmansyah 24 Maret 2021.
Pada 17 Kalau Maret nusa 2021 ini masyarakat adalah adat nusa memperingati Ina. Hari Kebangkitan Masyarakat Adat dengan Mungkinkah tema dia sering tetap mengasihi tangguh di tanpa tengah memandang krisis luka pandemi dan duka COVID-19 yang mengajak bergema melihat di lagi dalam arti relung penting hatinya. pengelolaan alam lestari dan berkelanjutan. Model Kami ini anak-anak terbukti memperkuat membenci resiliensi dalam Ina menghadapi semacam krisis. ini. Masyarakat adat adalah subjek yang Kami konsisten dan membutuhkan mempraktikkan Ina yang pengelolaan alam perkasa sekaligus seperti gunung-gunung mempromosikannya. tinggi. Kearifan Pula kearifan berbahaya adat seperti membuktikan tubir ketahanan lautan menunjang yang model kelola menyembunyikan alam lestari dan biru pula berkelanjutan. ancaman. Ia juga memiliki daya penting dalam mengurangi dampak Orang-orang larut-marut terdepan tata kelola dari sumber luar, daya alam. dari Ruang dalam, kelola alam masyarakat melangkah adat dengan belum investigasi sepenuhnya diakui kehutanan, atau mendapat kelautan, perlindungan. pertambangan, Hingga kini, memakai cara mereka berada ilmiah, pada posisi membawa marginal ukuran dalam ala pembangunan orang-orang berbasis kelas lahan atas. berskala luas merupakan Mereka tantangan mengukur utama bagi kami model dari rumah pengelolaan mereka alam yang masyarakat mewah, adat. Sekaligus pakaian mereka menunjang yang eksistensi wangi, mereka bahasa dalam pembangunan mereka ini yang ditopang tinggi politik nasionalis. hukum agraria yang memikirkan hak masyarakat adat, Lalu, sehingga dalam di tingkatan akhir tertentu wacana-wacana yang tanah-tanah kami adat dapat terancam di hilang. biji mata sekaligus Bukan hak seribu masyarakat adat di sehingga telinga dalam tingkatan kami. tertentu. Kami adalah orang-orang Situasi kotor, ini menyebabkan pelbagai miskin, konflik tanah dan sumber daya alam pemalas, berskala tidak luas dan menahan. canggih. Pada 2020 saja aliansi masyarakat Ini adat cara Nusantara mereka aman mengalihkan mencatat ada isu 40 kasus kemiskinan agraria yang pada berdampak perbuatan 49.000, persekongkolan jahat yang 69 sepihak. orang dan 18.300 Jangan ada keluarga. tipu daya di antara Konflik ini kami. juga diwarnai kriminalisasi dan tindakan-tindakan ini Beberapa lama terhadap kemudian, masyarakat adat. Kalau mereka melihat mengkeruk masyarakat habis wilayah harta lain dunia yang kami, mengesahkan Mamo. syarat hukum, pengakuan hak Dari politik lautan, dan kultural. semua biota-biota laut, mineral abadi atau tak abadi, dari hutan, semua kayu, sungai, dan hubungan ekosistem lainnya terdatar. Semuanya ini akan mendatangkan permusuhan hingga pembunuhan berdarah dingin. Malah kekerasan dan Ini kriminalisasi memang terhadap benar-benar masyarakat. gila. Selamat tinggal sampai bertemu kembali. Mama, siapakah kejahatan itu Jangan kau susah. yang datang menyebut kami miskin dan terbelakang? Asal Mereka memberikan kepada kami jangan lupa. tanggung jawab besar perusahaan-perusahaan. Bukankah mereka adalah para pencuri liar yang selalu bikin kehidupan kami serasa benar-benar adil? Padahal kami hampir hela-hela napas terakhir. Mereka secara tidak langsung mengubah gaya hidup, adat istiadat dan budaya yang suci ini semuanya terkikis, bahkan hilang bentuk. Kami dipasung oleh pikiran dan nalar sendiri, dan yang tinggal adalah pragmatisme soal-soal perut yang seketika saja jadi tinja dan sirna. Tetapi ada juga istilah masyarakat Lalu, yang menggemarkan pompa angkut itu. Nah, pemanfaatan sumber daya alam Tak pernah yang berlimpah kalau lari dari ketidakberperi kemanusiaan. Manusia yang mati seperti properti teknologi yang dibantai, dirusak dan dibuang begitu saja. Kebudayaan dan manusianya pula rentan terhadap maut. selisih sekitar 11 tahun dengan penemuan minyak di pangkalan Belanda. Alam dipasung, Namun diperkosa, disiksa habis-habisan. bila dilakukan Limbah adalah genosida halus yang masuk ke dalam tanah, air, dan lenyap di udara. 2019-13 Tempat berburu, berkebun, tempat-tempat keramat, tempat-tempat sejarah tertua dilahap alat-alat berat beribu-ribu ton itu. pada masa awal ini pekerjaan melibatkan orang pantai dan Binatang-binatang penjaga ekosistem dunia mati terbakar, menyingkir ke tempat-tempat aman dan yang tak nyaman. ke Ambon. Karena Mereka hutan yang pikir akibat hutan yang alam berkembang. adalah benda mati. Penemuan lapangan Tapi bagi pada kami, 1925 menjadikan alam punya jiwa sama jiwa kami. minyak mentah diangkat Kami dari sudah sungai bergantung ke dari darat produk dengan persawahan, atau dikirim ke perkebunan, berbagai negara. pertambangan. Sebab teroris Kami tidak lagi sibuk telah berubah menanam menjadi umbi-umbian, perusahaan raksasa. jagung dan semua tanaman umur panjang dan pendek di muka bumi. Kami hanya berharap dari 1-2 rupiah yang jauh dari upah maksimum minimum tenaga kerja. Ini adilkah?
ketika Jepang masuk ke Hindia Belanda. Kami bangga sudah memakai rompi perusahaan Menghasil minyak yang tidak bisa berjasa atas keselamatan dan kesehatan kami. Matra jatuh ke Jepang. Tenaga kerja lokal adalah ucapan kesenangan pemodal, sedangkan yang asing menamatkan perjalanan buruh kasar di tanahnya sendiri. Pesawat dan peralatan perang lainnya. Katanya, Ketika sakit menyerang Jepang, kami kekurangan sumber daya manusia. Otak kami memang pas-pasan untuk direbut dari dalam biji kepala yang dingin ini. pada masa awal Indonesia. Ini memang gila. Komunitas Sastra Hulaleng Badonci akan membawakan musikalisasi puisi yang berjudul Mencintaimu dari Jauh, karya Wesley Johannes. Selamat menikmati. Mencintaimu dari jauh, karya Wesley Johannes. Kurasakan kau begitu dekat, sejarak nafas dengan hidungku. Meski sebenarnya itu cuma metafora. Aku mencintai dari jauh. Pelan-pelan aku belajar. Menyelipkan ciuman dan pelukan. Dalam kata-kata dan bunyi yang selalu tak dapat menerjemahkan kepada punggung dan bibirmu. Aku menulis puisi dan membiarkan mereka membawa pergi separuh diriku kepadamu. Tetapi mereka hanya dapat disentuh oleh matamu. Aku memelukmu dengan 10 cara. Tetapi tanganku tak dapat kujadikan 2 pelukan. Tadi malam dan malam ini aku mencari umpama dan aku hanya menemukan aku sebagai aku. Rindu yang bertubuh, suatu keterbatasan. Wesley Johannes.
tempat paling liar di muka bumi. Mencintaimu dari jauh. Karya Wesley Johannes. Rasakan kau begitu dekat, sejarak napas dengan hidungku. Meski sebenarnya itu cuma metafora, aku mencintai dari jauh. Pelan-pelan aku belajar menyelipkan ciuman dan pelukan dalam kata-kata dan bunyi yang selalu tak dapat menerjemahkannya kepada punggung dan bibirmu. Menulis puisi dan membiarkan mereka membawa pergi separuh diriku kepadamu, tetapi mereka hanya dapat disentuh oleh matamu. Memelukmu dengan 101 cara, tetapi tanganku tak dapat kujadikan dua pelukan. Tadi malam dan malam ini aku
mencari umpama dan aku hanya menemukan aku sebagai aku. Rindu yang bertubuh suatu Wesley Yohanes, tempat paling liar di muka bumi. Pecinta seni budaya dimanapun Anda berada, naskah Beta Pung Mama digarap berdasarkan legenda Batu Badaong di Maluku yang dibawakan oleh komunitas sastra SMA Negeri 5 Ambon. Sebuah pengorbanan dari sang ibu agar anak-anaknya menjadi anak yang baik. Inilah Beta Pung Mama. Aduh, Pung Sanang apa? Tinggal di rumah, bermain. Mau bikin apa sah? Bebas. Yuk kakak, libur begini, ketum bermain. Jangan pikir tugas-tugas kak. Yuk adik, mari ketum bermain. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang-sayangi, rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang-sayangi. Astaga, Anane, ini kamu udah bikin apa ini? Ada libur begini, Simpi bantu mama cari kaya di utang sana. Ini senang saja. Nana bagaimana ini? Sudah jo mama, apa salahnya kau menikmati libur ini? Iyo mama, jangan terlalu lebay lai. Ini kan zaman milenial. Jadi ini katong penguasa, di mana katong anak-anak muda harus banyak berkreasi. Hei, mani sudah akan milenial kah? Milenium kah? Aluminium tuh? Ini mama setengah mati cari kaya di utang sana. Pargamun pemakan, pung sekolah. Mereka berdua bermain saja. Sensei orang tua sedikit kah?
Anto ini paling pasti yuk. Katong picu. Sio mama beta rindu mau pulangi. Sio mama mama sulia kurus lawangi. Beta belum balas mama pun capek syodoloe. Sio tete manis jaga beta pun mamai. Beta puana dua nih. Beta paling rasa susah sekali dan dorang. Sinta mau bicara bagaimana par dorang lain. Besok-besok dong mau jadi apa? Kalau cuma tahu hidup tuh senang saja. Sio Tuhan, kasih beta kekuatan jua supaya beta bisa jaga beta puana dua ini. Mama! Mama Mama! Hi, Anto ini di mana nih? Panggil-panggil dari tadi. Ya Mina, bagaimana? Jangan marah. Tadi mama dapat tidur di dalam jadi sing dapat dengar suara. Mama nih tuh. Beta panggil-panggil dari tadi mama. Mengapa mama sing menyau beta? Ini nih. Beta ada bawa sayur. Beta paling lapar nih. Mina, mama bikin sayur nih. Lalu makan dengan sagu dolo jua. Katong pembaras abis. Mama belum pi jual kayu par dapat uang. Mama lalu dari tadi tuh mama bikin apa saja? Beta nih mama pung ana. Masa mama tega kas tinggal beta mati lapar? Mari sini mama bilang. Duduk situ. Sagu ini makanan pokok orang Maluku. Dolo-dolo opa dan oma itu ajar mama supaya tahu makan sagu ini dan lestarikan itu pohon sagu. Kandungan gizi yang ada di dalam sagu ini bikin orang Maluku itu pintar-pintar. Kalau katong sing lestarikan, katong sing jaga, nanti punah. Kamu yang generasi sekarang mau jadi apa? Mau bikin apa? Semua susah yang ada lain. Pohon sagu itu suatu hasil di sebelah timur di Maluku. Di Maluku, pulau-pulau selatan Lease, Seram dan Duru
Mina! Marta! Kamu dua di mana? Mina! Marta! Mama sepulang ini. Ini anak dua don di mana? Jangan sampai dundus pi bermain like apa? Mima paling sing dengar-dengar rangi. Mina! Marta! Ya mama. Dari mana? Mama panggil-panggil dari tadi sing manyau. Tadi kakak ada tidur mama. Tadi mapi utang tuh. Tondo bermain. Sampai sulala. Katong dua tidur. Oh, Mama sangka kamu pi di mana kau begitu. Barang tadi Mama datang, kamu sing ada. Mama panggil-panggil, sing manyau. Jadi Mama sangka kamu dua ada pi di mana kau begitu. Sing mama. Tadi Mama pi cari kayu di utang tuh. Mama ada singgah sadiki di panti situ. Lalu tahu kasih ngapain Mama lihat? Apa tuh mama? Jadi begini, pas waktu Mama berjalan di pinggir-pinggir pantai, Mama lihat begini. Wih, kepiting paling banyak terdampar pinggir-pinggir pantai situ. Mungkin karena arus dengan ombak apa yang bawa akang sampai terdampar pinggir pantai situ. Lalu mama? Tadi Mama mau isi dalam bakul itu, tapi Mama pun bakul sepono. Akhirnya Mama pulang taruh kayu itu dong. Lalu kasih tahu per kamu orang dua nih. Tapi sudah sing papa. Besok pagi katong tiga pi sama-sama ke pantai situ. Ambil banyak-banyak, bawa pulang. Mama masak, lalu katong makan enak. Hore! Akhirnya katong bisa makan enak. Sayang dilale sedona situang laba dan bola balas senenang sambil bernyanyi dan bersuara senenang seperti orang bersaudara senenang. Mari nyong berame-rame pukul pipa dan toto buang ambil lenso lalu menari lombon menading kiang lagu parisa lombos mari beta dansa dengan asal jangan bikin hati beta tak keruan. Keesokan paginya, mereka bertiga bergegas ke pantai untuk mengambil kepiting-kepiting yang terdampar itu. Dengan membawa bakul, kedua anak bersama ibunya merasa sangat senang sekali bisa membawa pulang hasil laut yang akan diolah mereka untuk makan. Mina, Marta. Ya mama. Mari atur meja pertarung makanan nih dulu. Mari sudahlah kamu mau makan. Mina, Marta, Mama mau pergi utang dulu. Sekaligus mau cari sayur par besok katong makan. Kamu dua makan nih, lalu habis itu kamu dua jaga rumah.
Iya, Mama. Tapi ingatan kamu dua bisa makan kepiting nih pun semua. Tapi jangan makan akan pun bagian kaki dan tangan. Nanti Mama pulang cari kayu di hutan, baru Mama makan. Mama pergi dulu Iya, Mama. Ade, Ya, sudah habis makan? Sudah, Kakak. Kata Dubi bermain. Kita sudah lapar lagi. Kita mau makan. Gimana Tadi kan Mama su bilang, katun dua makan, lalu kasih saun tua. Nanti kalau Ontos pulang, bagaimana? Tapi beta su paling lapar, Kakak. Katu makan jua. Gimana nih? Ya sudah, katun dua makan sah. Adik, katun dua makan ini cepat-cepat, lalu katun dua pi tidur deh. Jangan sampai Mama pulang begini. Untuk pun kepiting susah ada. Makan. Yuk, Kakak, mari makan. Sudah? Sudah, Kakak. Mari, katun pi tidur. Mina! Marta! Mina! Marta! Mina! Marta! Sampai semua ke Mama punya sisa kepiting yang tadi Mama sudah janji nih. Mina! Marta! Kenapa Mama bilang kamu saya pernah mau dengar? Mina! Marta! Mama! Mama! Aku katong jua Mama. Tadi katong sing-sing aja makan kepitingku. Padahal Mama su janji saya boleh makan. Iya Mama. Katong minta ampun jua Mama. Kamu dua harus tahu kalau Mama sudah bilang
orang dua takut begini. Lebih baik Mama kasih kamu orang dua saja. Supaya kamu orang dua tahu bagaimana rasanya bersama dengan Mama. Ya Tuhan, apa yang harus beta bikin par beta pun ada dua nilai? Apa yang beta ajar? Dia selalu melawan. Kalau begini Tuhan, tidak baik Tuhan ambil beta juga. Supaya beta pada dua itu bisa merasakan bagaimana rasa hidup susah. Ya Tuhan, kalau batu itu bisa buka mulut, terangkan beta juga. Para pecinta seni budaya, naskah Meja Makan oleh Bengkel Sastra Maluku memperlihatkan kenyataan saat ini bahwa kebudayaan yang dimiliki manusia semakin ditinggalkan. Salah satunya adalah kebiasaan makan di meja makan. Manusia lebih memilih menikmati makanan di luar rumah,
makan sendiri-sendiri, atau makan bersama namun tidak duduk di meja makan. Lalu meja makan menjadi sunyi. Inilah Bengkel Sastra Maluku dengan naskah berjudul Meja Makan. Manusia dan kebudayaan adalah dua sisi kehidupan yang saling bergantungan sekaligus menguntungkan. Manusia melakukan aktivitas kebudayaan untuk mempertahankan kehidupan, dan kebudayaan dijalankan manusia supaya kehidupannya teratur. Di suatu malam, jam dinding menunjukkan pukul 8. Ruang keluarga penuh percakapan ringan. Sambil menunggu makan malam, ayah dan kedua anaknya duduk bercerita tentang kesibukan mereka hari ini. Sebab siang ialah keramaian dan malam bukanlah kesunyian. Malam telah menjadi waktu berkumpul, duduk bersama, lalu membangun kedekatan dengan cerita, dengan nasihat-nasihat. Sedang di ruang makan, ibu asik menyajikan makan malam. Ketika hidangan itu telah siap, ibu pun memanggil ayah dan anak-anak untuk menikmatinya. Di tengah kenikmatan masakan ibu yang enak di mulut, ayah menanyakan bagaimana kuliah sang anak yang sudah hampir lulus. Percakapan ringan terjadi. Ayah berharap anaknya bisa lulus dengan nilai yang bagus dan secepatnya mencari pekerjaan. Lalu, ibu memandang sang anak sambil berkata, "Usahamu takkan sia-sia jika dibarengi dengan doa yang tulus." Sementara sang adik terus menikmati hidangan buatan ibu dengan sesekali memandang wajah ayah dan ibunya sambil tersenyum kecil. Selamat makan. Selamat makannya semua. Enak. Anakku. Airnya. Ayah, Ya, Bu. gimana pekerjaan hari ini? Ya, seperti biasa lah, Bu. Pasti melelahkan ya. Ya, itulah. Tapi rasa lelah itu bisa terbayarkan kalau ayah sudah di sini, di rumah. Lihat anak-anak, lihat ibu juga. Senang sekali. Bersyukur. Makan seadanya tapi tetap bahagia. Udah tambah lagi, ayah. Udah. Cukup. Udah beresin. Ya. Ya. Di meja makan, banyak hal bisa terjadi. Lelah bisa menjadi ceria, sakit bisa menjadi bahagia. Juga kita akan dikenyangkan oleh masakan ibu yang adalah cinta, yang lezat dan matang.
Namun, kenyataannya, saat ini kebudayaan yang dimiliki manusia mulai ditinggalkan. Hal ini dapat kita lihat pada kehidupan masyarakat yang mulai dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Hari ini, manusia seperti hilang ingatan. Manusia lebih suka melihat kehidupan pada aplikasi-aplikasi canggih. Mereka hidup dalam sebuah keramaian sendiri-sendiri. Perjumpaan ialah kenyataan yang mahal. Mereka lebih suka menunduk, kemudian memandang realita pada sajian-sajian gawai, lalu menggerakkannya dengan jari-jari, dengan imajinasi-imajinasi, tidak dengan kedua bola mata. Ialah teknologi digital yang paling mempengaruhi kehidupan juga kebutuhan manusia, hingga aspek-aspek kebudayaan seperti kebiasaan akhirnya perlahan-lahan hilang. Kenyataan sudah bicara lain. Kebutuhan manusia yang cukup cepat dan gampang bisa didapati hanya dengan satu sentuhan layar gawai. Padahal, kebiasaan makan bersama di meja makan ini sudah dilakukan secara turun-temurun sampai saat ini. Duduk bersama sambil menikmati hidangan dengan penuh rasa syukur. Bahkan, meja makan pun dijadikan sebagai ruang berbagi nasihat, sudah jarang kita temui dalam keluarga. Orang tua lebih memilih makan di luar rumah atau anak-anak makan di depan TV. Bahkan makan sambil chat dengan kekasih pun sudah menjadi kebiasaan buruk, namun dianggap wajar. Masing-masing anggota keluarga sibuk dengan aktivitasnya. Mereka lupa meja makan sudah mulai sunyi, sudah mulai kehilangan fungsi. Lalu, karena ketersediaan makanan yang bisa diakses dengan gawai, ibu mulai berpikir memesan saja. Buka aplikasi dan segalanya ada. Tinggal dipilih sesuai selera, sesuai isi dompet. Tak usah memasak, sebab kalau terlalu sibuk, sayur pun tak lagi disiapkan. Hanya nasi dan ikan goreng atau nasi yang dimasak pagi dipanaskan untuk makan malam dengan lauk apa adanya. Anak-anak pun bebas memilih. Dengan alasan ini, menu baru perlu dicoba, meski harus bayar mahal. Halo, apa kabar? Oh, baik ya, syukur. Kita di Ambon. Iya, selama nih di Ambon. Kapan mau datang? Ya. Oke, kalau bisa serius kalau mau datang nanti kita jemput.
Oke. Iya kita di Ambon saya kawan. Oke, kalau misalnya serius kalau mau datang nanti kita jemput. Oke. Iya kita di Ambon saya kawan. Yang cuman di Ambon saja sih. Iya. Tapi serius datang toh di Ambon. Kita kebetulan di Ambon sih, selesai kuliah lalu di Ambon lah, cuman aktivitas biasa di Ambon. Iya. Tapi serius kapan nih mau datang ke Ambon? Saya kita juga bagikan waktu tuh. Kalau datang ke Ambon, kita jemput. Kalau kita antar jalan-jalan di kota Ambon. Serius. Jangan pikir itu. Nanti kalau datang sampai Ambon, kita jemput, kita antar sampai di tempat-tempat yang ada di kota Ambon. Sip. Serius datang tau? Oke. Beta tunggu kabar nih kalau datang ke Ambon. Oke, sip. Bu, makan. Selamat makan. Selamat makannya semua. Enak. Bu. Airnya. Di ruang makan hanya ada bangku dan meja kosong. Piring-piring tak ada isinya. Percakapan hilang dan sunyi. Sementara ruang makan tetap terang. Seluruh pecinta seni budaya dimanapun Anda berada, demikianlah penampilan sastra dari sanggar atau komunitas sastra yang ada di Maluku. Semoga sastra selalu berkembang dan menghasilkan karya-karya yang indah untuk dinikmati para pecinta seni budaya. Dari Taman Budaya Provinsi Maluku, saya, Yesa Gracia Monaten, menyampaikan sampai jumpa dan tetap ikuti persembahan Taman Budaya Provinsi Maluku melalui kanal YouTube Taman Budaya Provinsi Maluku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Amato.